saya percaya saudara sudah membacanya. Ya, kalau tidak dibaca akan sulit untuk memahami. Karena itu saya percaya saudara sudah baca dulu baru mendengarkan khotbah saya hari ini. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di hari waktu kita membahas pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-29, saya memberikan tema di situ Tuhan kerja keras. Ya. Sebab waktu itu saya berkata, kenapa Tuhan tidak membunuh Ahab sementara yang lain dibunuh. Anak-anak raja yang tidak taat kepada Tuhan itu hanya memerintah 2 tahun, ada yang hanya memerintah 1 tahun, bahkan hanya beberapa bulan. Tapi kenapa Ahab sampai diberikan 22 tahun? Nah, saya berkata bahwa Tuhan berharap bahwa Ahab harus kembali kepada Tuhan dan orang Israel harus kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kehancuran Israel. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa membuat tema waktu itu Tuhan bekerja keras. Dan buktinya zamannya Ahab itu ada 2 nabi besar yang diberikan oleh Tuhan untuk bekerja sebagai bukti bahwa Tuhan kerja keras untuk menolong orang Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, zaman itu saya katakan bahwa Tuhan kerja keras untuk memulihkan, mengembalikan orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian di pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 18, kemudian kita bisa melihat di situ bahwa Elia meninggalkan Israel dan Ahab. Setelah Elia bekerja keras selama 3 tahun dan 6 bulan lebih, ya, dengan banyak pengalaman, dengan banyak tantangan, Elia kerja keras untuk membuktikan, menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Selama 3 tahun setengah itu ternyata Elia tidak mendapat hasil apa-apa. Kemudian di pasal yang ke-19 itu akhirnya Elia meninggalkan Ahab dan meninggalkan Israel, pergi ke Yehuda dan bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Ini menunjukkan bahwa memang Elia sudah tidak sanggup lagi bekerja. Elia sudah menyerah. Jadi pekerjaan keras yang dikerjakan oleh Tuhan selama 3 tahun 6 bulan lebih melalui Elia itu semua sia-sia. Itu sebabnya saya berkata waktu itu bahwa Elia harus meninggalkan Israel. Dan Tuhan tidak marah waktu itu kepada Elia. Nah, itu sebabnya dalam bagian itu kita bisa melihat ketegaran hatinya Ahab, kekerasan hatinya Israel, itu akhirnya mengakibatkan sampai angkat tangan Elia untuk melayani mereka. Jadi di situ sudah ditinggalkan. Dengan kata lain, Tuhan juga sudah mulai lelah itu bekerja karena nabinya tidak dimarahi lagi untuk meninggalkan Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah tiba-tiba dalam bagian ini kita menemukan bahwa waktu orang Israel diperangi oleh Raja Aram, ya, orang Aram itu memerangi orang Israel dalam bagian ini. Kemudian kita melihat tiba-tiba ada seorang nabi yang ingin memberikan kekuatan kepada Ahab dan berkata kepada Ahab bahwa Ahab akan menang dari peperangan ini. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan dan perlu kita nikmati firman Tuhan ini. Tuhan masih memberi kesempatan sekali lagi. Ya, padahal saya sudah katakan tadi, Elia sudah meninggalkan Israel. Elia sudah pergi meninggalkan Israel. Tetapi sekalipun sudah seperti itu, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan sekali lagi, di mana Tuhan menolong orang Israel dari kesulitan mereka. Nah, bagian ini sebenarnya terbagi dengan 2 bagian. Ya, ayat 1 sampai ayat 22 adalah pertempuran pertama.
Dan bagian yang kedua adalah ayat 23 sampai ayat 34 adalah pertempuran yang kedua. Nah, di bagian yang pertama, kata kunci yang perlu kita perhatikan ada di ayat yang ke-13. Di ayat 13 itu dijelaskan seorang nabi itu datang kepada Ahab dan berkata, "Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu?" Ya. Ini adalah sebuah perkataan nabi itu dan berkata, "Sudahkah kau lihat?" Artinya bahwa Ahab memang tidak sanggup, tidak mungkin mampu melawan Raja Aram itu. Sebab Ben-Hadad ini ditemani oleh 30 raja yang lain untuk mengepung Israel. Itu sebabnya kata-kata yang dikeluarkan oleh nabi itu dan berkata, "Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu?" Itu membuktikan bahwa Ahab memang tidak mampu, tidak akan pernah mampu melawan orang Arab itu. Tetapi bagian yang kedua dan berkata, "Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Ya. Nah, tujuannya adalah supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara lihat kata-kata ini, bahwa Tuhan berkata bahwa pada hari ini Tuhan akan menyerahkan orang yang begitu banyak itu. Orang yang begitu banyak itu, yang sedang memerangi orang Israel itu, akan diserahkan Tuhan kepada orang Israel. Dalam pasal ini dikisahkan bahwa Ben-Hadad Raja Aram tiba-tiba ingin mencelakakan Israel. Dia sudah minta istrinya, hartanya, anak-anaknya yang cantik dan diberikan oleh Ahab karena Ahab tahu bahwa dia tidak sanggup melawan Raja Aram. Itu sebabnya dia memberikan istri, anak-anaknya yang cantik, bahkan hartanya diambil, dipersilahkan. Karena memang tahu bahwa Ahab tidak mampu melawan Raja Aram. Tetapi kemudian memang Raja Aram ini meminta yang lain. Setelah itu dituruti, dia meminta lebih dari itu. Bahwa akan datang anak buahnya Ben-Hadad untuk menyita apa yang dia mau, sakara pede. Tapi itu yang tidak bisa dituruti oleh Ahab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan karena tiba-tiba datang kemudian Tuhan datang untuk menolong, bukan pada saat orang Israel berdoa. Ya, bukan dalam situasi yang takut seperti itu, bukan karena Ahab berdoa, bukan karena orang Israel berdoa sehingga Tuhan datang menolong, bukan. Tetapi inisiatif yang diberikan oleh Tuhan, memberikan kesempatan sekali lagi, sekalipun dia sudah gagal melalui Nabi Elia selama 3 tahun dan 6 bulan lebih, dia bekerja keras untuk mengembalikan Ahab dan Israel, dan itu gagal melalui yang dilakukannya melalui Nabi Elia. Tapi toh Tuhan belum putus asa. Itu sebabnya hari ini saya memberikan tema kembalilah kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah. Saudara melihat bahwa bagian ini, ayat ini ingin menceritakan bahwa Tuhan masih berharap Ahab kembali kepada Tuhan. Bagian ini ingin menjelaskan bahwa Tuhan masih merindukan bahwa orang Israel harus kembali kepada Tuhan. Sebab dalam kondisi di mana Ahab sudah menolak Tuhan, jelas-jelas dia ingin membunuh Elia. Waktu Elia membunuh nabi-nabi Baal itu, ini menunjukkan kekerasan hatinya Ahab dan orang Israel. Tetapi sekalipun kegagalan itu sudah terjadi di hadapan Tuhan, tapi waktu ada peperangan ini, Tuhan masih memberikan seorang nabi untuk menjelaskan bahwa dia akan diberikan, orang Aram itu akan diserahkan kepada Ahab.
Saudara perhatikan bagian ini. Sekali lagi, Tuhan inginkan mereka kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Nah ini adalah inisiatif dari Tuhan. Itu sangat jelas, ya. Jangan sangat jelas ketika ayat itu menjelaskan supaya engkau tahu, ya. Ayat yang kedua, ayat yang ke-13 itu menjelaskan bahwa tidakkah engkau melihat orang yang begitu ramai itu? Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, saudara lihat, supaya mereka mengerti bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya. Tujuannya apa? Supaya orang Israel itu kembali kepada Allah. Sekali lagi, tangan Tuhan masih terbuka, selalu terbuka bagi orang Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah putus asa, ya. Tuhan tidak pernah putus asa untuk menolong, untuk memperbaiki orang-orang Israel ini. Sekalipun tidak ada alasan sebenarnya untuk Tuhan menolong dalam bagian ini. Ahab tidak berdoa, orang Israel tidak berdoa, mereka telah mengecewakan Tuhan. Tapi tetap Tuhan datang untuk menolong. Dan ayat itu jelas mengatakan, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci yang kedua dari perikop ini, bagian yang pertama ini adalah ayat yang ke-22. Di ayat 22 itu dikatakan bahwa baiklah, kuatkanlah hati. Itu kata-kata Nabi itu kepada Raja Ahab setelah Ahab menang berperang melawan orang Arab, yang walaupun tidak mungkin untuk menang dalam peperangan itu, tetapi mereka bisa menang bahkan hanya dengan 300 orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Tidak seluruhnya mereka berperang, tetapi dengan 300 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melawan orang Arab yang begitu ramai itu, yang begitu banyak itu, dan orang Israel menang. Nah, saudara, setelah menang, dan itu bukan karena kemampuan Ahab, dan itu bukan karena kemampuan orang Israel, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Nah, setelah menang, Nabi itu berkata kepada Ahab, dan dia berkata, baiklah, kuatkanlah hatimu, ya. Pertimbangkanlah dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Nah, ini kata-kata penting, ya. Pertimbangkanlah dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, ya. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Nah, ini ada sebuah kalimat yang ditujukan oleh seorang nabi Tuhan itu kepada Ahab. Dengan tujuan apa, saudara? Ya, memang dia perlu pertimbangkan peristiwa tadi. Peristiwa di mana peperangan yang pertama, dia sudah menyerahkan istri, dia sudah menyerahkan emasnya, dia sudah menyerahkan anak-anaknya yang cantik untuk Raja Arab karena dia tidak mampu melawan. Tetapi hari ini Tuhan sudah memberikan dia kemenangan, dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu, bukan kemampuan. Nah, karena itu, saudara, karena kalau Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu, maka Ahab perlu berpikir, perlu merenungkan, perlu mempertimbangkan dengan masak-masak apa yang harus dia perbuat untuk peperangan berikut. Sebab Nabi itu berkata, sebab pada pergantian tahun
Raja Aram akan datang maju menyerang engkau. Ya, ini jelas tujuannya adalah supaya Raja Ahab kembali berharap kepada Tuhan. Ya, supaya orang Israel harapannya mereka kembali kepada Allah. Itu sebabnya saya memberikan tema ini sekali lagi. Tema ini saya berikan tema kembalilah kepada Allah. Di dalam Tuhanlah ada kekuatan kita. Di dalam Tuhanlah pertolongan kita. Hanya di dalam Tuhan ada kemenangan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini jelas untuk mendorong Ahab dan Israel untuk kembali kepada Allah. Tetapi sayangnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ahab tidak kembali kepada Israel, tidak kembali kepada. Tapi kita bukan Ahab, kita bukan orang Israel. Kita adalah umat perjanjian baru. Pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam bagian ini, bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Di dalam Tuhan keselamatan kita. Di dalam Tuhanlah kemenangan kita. Karena itu kalau kita lagi jauh dari Tuhan, kalau kita sempat meninggalkan Tuhan, kalau kita tidak lagi duduk di dalam iman di dalam Yesus Kristus, kembalilah kepada Allah. Di dalam Tuhanlah ada kemenangan. Di dalam Tuhanlah ada kesempatan. Hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang pertama. Itu bagian peperangan, bagian yang pertama. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua ini ingin menjelaskan dua hal. Ya, ayat yang ke-23 sampai ayat 34 itu ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama, bahwa Allah bukan Allah gunung saja, tetapi betul-betul Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Mengapa Tuhan menolong orang Israel dalam peperangan yang kedua ini? Bukan karena Ahab berdoa kepada Tuhan, bukan karena Ahab kembali kepada Tuhan, bukan karena orang Israel kembali kepada Tuhan, bukan. Tetapi karena kata-kata orang Arab itu berkata bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan gunung. Karena itu kalau kita berperang di dalam dataran rata, kita akan menang. Jadi orang Arab itu berkata bahwa Allah itu hanyalah Allah gunung. Itu sebabnya Tuhan ingin menunjukkan kepada orang Arab dan kepada Ahab bahwa Tuhan Allah kita bukanlah Allah gunung saja, tetapi Allah kita adalah Allah di segala tempat. Dia adalah Allah di surga, Dia adalah Allah di bumi, dan Dia juga adalah Allah di bawah bumi. Dialah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Itu sebabnya tidak ada tempat yang tidak bisa dikuasai oleh Dia. Tidak ada satu tempat yang tidak bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Bukan cuma gunung yang Dia bisa taklukkan, tetapi di dataran juga Dia bisa taklukkan, di laut juga Dia bisa taklukkan, di udara juga Dia bisa taklukkan. Karena itu saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada orang Arab dan terutama kepada orang Israel bahwa Allah orang Israel itu Allah yang pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Maka Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Tujuannya jelas adalah supaya Ahab dan orang Israel tahu bahwa Tuhanlah Allah. Yang lain itu bukan Allah. Baal yang mereka sembah-sembah itu bukanlah Allah. Itu hanyalah patung buatan manusia. Itu sebabnya Tuhan membuktikan dirinya, Tuhan menunjukkan hidupnya bahwa Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dan tujuannya adalah supaya Ahab mengerti, supaya orang Israel mengerti bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, dan supaya mereka kembali kepada.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dia berharap, Tuhan masih berharap mereka kembali kepada. Nah, bagian yang kedua dari bagian ini adalah Ahab berbuat salah, berbuat sebuah kesalahan besar, di mana ketika Tuhan telah menyerahkan orang Arab itu kepada mereka, dia membiarkan Ben-Hadad dan pulang, tidak dibunuh oleh dia. Ini adalah sebuah kesalahan besar, di mana Tuhan sudah menyerahkan musuhnya kepada dia, tetapi dia memberikan kesempatan dengan sebuah perjanjian. Dengan sebuah perjanjian, Ahab memberikan kesempatan kepada Raja Arab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga penting pelajaran bagi kita. Seringkali kita tidak memusnahkan dosa dari hidup kita. Seringkali kita memberikan kesempatan kepada musuh-musuh daging kita, musuh-musuh rohani kita. Kita tidak membasmi, kita merasa itu tidak apa-apa. Dengan sebuah perjanjian, kita tidak tahu bahwa itu akan membuat hati Tuhan sakit. Nah, Ahab adalah orang yang punya perjanjian dengan daging. Ya, itu sebabnya saudara, ayat ini ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan adalah Ahab adalah salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan biarkan ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Setiap dosa, setiap kelemahan, setiap kekurangan kita buang semua. Di situ bukan kekuatan kita. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Kemenangan kita ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya kepadanya, Dia adalah satu-satunya Tuhan penolong dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mari kita kembali kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kita akan menang. Cara manusia tidak bisa kita pakai sebagai orang-orang yang pakai kepala. Kita berbeda dengan dunia. Kita hanya hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kita hanya hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Kita hanya hidup enak kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu sangat jelas yang Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Bahkan tangan Tuhan selalu terbuka bagi kami yang mau kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Malam ini kami sangat mengerti kemenangan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam tangan. Karena itu kami ingin kembali kepada-Mu di dalam masalah, situasi, kondisi yang ada hari ini di dalam bangsa kami, bahkan di dunia ini, yaitu penyakit corona, ekonomi yang begitu morat-marit karena penyakit ini. Tuhan, kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ketika kami ada di dalam tangan-Mu, ketika kami ada di dalam perlindungan-Mu, maka tangan Tuhan itu yang akan memberikan kami kembali kekuatan dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menutup mereka dengan kuasa-Mu sehingga tidak ada satupun yang penyakit corona. Kami juga berdoa buat Pemuan Lumban Raja se-Jawa Timur, buat keluarga kami. Tuhan memberkati mereka. Tutup bungkus dengan darah-Mu sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan menolong pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terpujilah nama-Mu. Kami doakan lingkungan kami Jawa Timur, daerah kami di tempat ini. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, sukacita senantiasa dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus
Kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dengan iman, dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita malam ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang yang lain, supaya banyak jiwa dimenangkan dan dikuatkan iman mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.